Anjing, King Kong, bebek dan banteng, Pimpa. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan dalam kesedihan hanya tontonan. Kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hanya Rahman Rahimmu yang memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim kepada kami. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Atas nama DP Batam, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko beserta seluruh jajarannya yang selalu mendukung program DP Batam guna menunjang investasi di Kota Batam. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2004, Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Geraha telah melakukan perjanjian untuk mengembangkan kawasan Rempang seluas 17.000 hektar. Punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bukan melulu. Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah. Indonesia kayak kehausan terhadap modal asing. Padahal sebetulnya nggak ada satupun keterangan bahwa modal asing itu bisa menghasilkan kemakmuran langsung pada rakyat. Mana ada tanah milik negara? Nggak ada di dalam konstitusi tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada si pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk, lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu di tanah ini. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, menggoyang kursinya. Ya, gue muka kau, tengok sini anjing. Karena setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 40-50 juta rupiah per kepala bayi. Bayangkan. Ancaman yang paling mengerikan bangsa Indonesia hari ini adalah kalau dulu tanah kita diambil dicaplok Belanda, Jepang, komunis. Sekarang yang paling mengerikan adalah anak-anak kita hidup tapi otaknya tidak lagi bisa dipakai karena sudah dirusak. Tidak jenuh-jenuhnya kita melihat kebiadaban aparat dan penguasa di negeri ini.
Mereka mengatakan kalau tanah ini telah diberi izin kepada perusahaan asing. Lantas, mau dikemanakan rakyat ini yang sudah menetap dari nenek moyang mereka 1834 sebelum negeri ini merdeka? Ya, saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti berusaha. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang menindas. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Setinggi apapun Jokowi kalian puji, kalian sanjung faktanya. Hutang luar negeri meroket, harga BBM naik, tarif listrik naik, harga LPG naik, harga sembako naik, harga minyak goreng naik. Pendidikan anjlok, impor pangan gak terbendung, hukum carut marut. Agama diintervensi, demokrasi dikerdilkan, oligarki diktator merajalela. Komunis tumbuh subur, TKA Cina komunis banjiri Indonesia. Dengan fakta itu, apa yang dibanggakan hampir selama 10 tahun memimpin negara ini? Tidak punya gagasan untuk menjadi negara mandiri, membangun negara dari hutang sama dengan mewariskan hutang kepada anak cucu bangsa. Mengendos capres tertentu sama artinya melanjutkan kegagalannya, menjerumuskan bangsa ini ke jurang kehancuran. Kita warga Indonesia yang masih punya akal sehat, rapatkan barisan untuk mendukung capres yang berkomitmen perubahan, agar Indonesia akan lebih baik. Mulai hari ini akan kita seruduk. Bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan